Saya akan mengelak maaf kalau lagunya oke. Saya akan melakukan upload aplikasi ya di Play Store dengan menggunakan akun bareng saya. Kita pergi dulu ke aplikasinya. Saya simpan di download. Masih ya, oh ini aplikasinya ini ya. Kita akan melakukan upload. Yang perlu dipersiapkan itu kalau mau upload ke Play Store itu icon sama banner ya, dan aplikasinya untuk aplikasinya itu sebetulnya butuhnya AB ya, bukan ini sebetulnya, tapi karena tidak ada AB nya kita pakai ini aja gak apa-apa sebetulnya, tapi disarankan pakai AB ya. Nanti ada bedanya kalau upload menggunakan AAB sama upload menggunakan menggunakan APK. Oke, kita langsung ketik buat aplikasi. Di sini ada detail aplikasi, nama aplikasinya ini apa. Sedangkan yang dalam case saya ini nama aplikasinya Parkir Pintar ya. Kita tulis aja Parkir Pintar di sini, Parkir Pintar. Itu termasuk aplikasi dan gratis ya. Kita centang semua kalau ini buat aplikasi. Tunggu, nanti akan dibawa ke dashboard ya. Sebetulnya untuk penjelasannya itu dari Google Play Console itu sudah lengkap, dari mulai pengujian sekarang, menyiapkan aplikasi, merilis aplikasi dan seterusnya. Ini harus dikerjakan semua ya, biar cepat untuk ditinjaunya dan untuk rilisnya itu biar lebih cepat saja. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu pilih penguji. Untuk pengujinya itu tunggu kita lihat apakah di sini disertakan email. Oh, ternyata tidak ada, berarti kita pakai yang defaultnya saja. Oke, simpan perubahan. Nah, ada membuat rilis baru, kita percepat saja. Nah, ini ditanyakan Google akan membuat melindungi kunci penanda tanganan untuk aplikasi Anda. Nah, kalau ini kita lanjutkan saja ya, atau dipelajari dulu. Kalau misalkan kita coba cek apa yang dipelajari dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita upload aplikasinya di sini ya. Kita pilih dulu. Sorry, di tuas ya. Nah, ini. Nah, kita tunggu, ini agak lama ya. Kita jeda dulu. Kalau sudah nanti saya lanjut. Oke, sudah mulai ya, sudah selesai diuploadnya. Jadi nanti seperti ini. Nah, kalau sudah diupload, nah untuk catatan rilis ini sebetulnya bisa terserah kalian ya, tapi saya akan menuliskan stable di sini karena aplikasinya itu dalam keadaan stable gitu. Untuk nama rilis nih biarkan saja ini versi 1 gitu, biar nanti tampilannya seperti itu. Oke, kita simpan. Oke, tinjau kalau sudah, cek dulu kalau sudah apakah sudah sesuai dengan keinginan kalian itu. Kalau sudah,
jauh rilis ya. Nah, bedanya kalau pakai bundle rilis sama APK rilis ini, peringatannya itu ada 4 ya kalau kalau dan peringatannya itu beda ya. Kalau bundle rilis tuh peringatannya paling cuma di code-nya doang dan itu tidak apa-apa. Kalau APK saya tidak tahu itu seperti apa. Nah, seperti ini nih. Kalau kalau di cuma segini aja. Kalau yang versi bundle rilis itu. Oke. Hiraukan saja sih, gak apa-apa sih. Kalau cuman ini cuman peringatan saja. Nah, kalau error itu baru diperbaiki karena tidak akan bisa kalau dimulai peluncuran kalau error. Oke, lanjutkan. Karena tadi orangnya sudah email ke saya, dia sudah menyetorkan email sama nomor, kita saja ini biar dia bisa melihat hasil dari uploadannya ya, walaupun belum rilis begitu. Ini kalau nggak salah namanya siapa ya? Oh, Khairul. Nah, ini klik enter aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini sudah simpan perubahan buat. Nah, di sini ada lagi namanya Khairul, simpan perubahan. Nah, sebetulnya ini sudah bisa nih disalin link, dan kita klik. Kalau kita cek di sini bisa nih, seharusnya bisa. Nah, seperti itu. Ini cuman yang terdaftar saja emailnya yang bisa melihat. Kita berikan dulu biar soalnya deadline-nya sudah mau. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Oke, kita ke dashboard lagi, apa saja tugas yang belum selesai. Kita lihat tugasnya ini ya, akses aplikasi. Kita klik, kita selesaikan satu-satu. Ya, ini untuk menanyakan apakah aplikasi itu memerlukan khusus ya, fungsi khusus, akses khusus gitu. Akses khusus tuh seperti mikrofon seperti itu. Oke, kita simpan karena ini tidak memerlukan fungsi khusus, kita tidak usah saja. Oke, iklan karena ini masih dalam tahap itu kita abaikan saja, tidak berisi iklan agar lebih gampang untuk rilisnya. Oke, dashboard. Writing konten ini kayak ngisi kuesioner ya. Kita coba itu biasanya minta email. Nah, sorry. Kita copy emailnya. Nah, ini kategorinya ya, kategori aplikasinya itu apa? Nah, karena aplikasinya ini tentang parkir, itu biasanya berhubungan dengan utilitas, produktivitas, dan komunikasi. Nah, ini disesuaikan dari tema aplikasi yang dibuat. Oke, berikutnya. Nah, ini kuesionernya. Kita baca saja. Kekerasan, apakah aplikasi ini berisi materi kekerasan? Tidak. Ini dibaca ya satu-satu karena saya sudah hafal itu. Tidak usah ya, bukan tidak usah sih, tapi karena sudah biasa gitu, tapi sebaiknya dibaca ulang gitu. Simpan. Nah, berikutnya, nah ini nanti akan ditulis ini, maka kirim aja, kirim.
kita sudah selesai dari rating kontennya, kembali ke dashboard lagi. Nah, target audience. Nah, target audience ini karena ini parkir parkir tentang parkir gitu, parkir pintar gitu. Ini biasanya parkir pintar itu digunakan oleh anak yang dari 16, 17 biasanya ada, dan 18 tahun ke atas. Kalau 15 ke bawah itu jarang ya sebetulnya. Kita sesuaikan nih. Oke, berikutnya. Mungkinkah listingan toko Anda menarik minat anak-anak secara tidak sengaja? Nah, kalau seperti ini, Anda bisa klik tidak. Jika Google tidak setuju dengan jawaban Anda tidak dapat mengupdate aplikasi Anda gitu. Nah, karena sebetulnya ini cuman review ya, untuk maksudnya cuman review itu listingannya itu bisa saja terlihat oleh anak-anak secara tidak sengaja. Nah, karena seperti itu kita klik ya saja. Oke, berikutnya simpan. Nah, sudah, kita kembali ke dashboard kembali. Apalagi aplikasi berita ini cuma nanya ini ya, apakah aplikasi Anda adalah aplikasi berita. Karena ini bukan aplikasi berita berarti tidak. Nah, sudah, kita kembali lagi. Nah, pilih kategori dan detail kontak. Nah, ini sifatnya aplikasi ya. Kategorinya ini alat ya. Iya, alat, dan emailnya yang tadi dengan nomornya diawali kode wilayah. Sorry, bukan 62, bukan 68 tapi 62 ya. Oke, ini centang ya, biar nanti terlihat oleh misalkan di Google Chrome itu biar Oke, sudah tersimpan. Kita kembali ke dashboard. Ini simpan listingan Play Store. Nah, ini deskripsi ya, disuruh menggunakan deskripsi. Tuh, kita lihat sebetulnya sudah ada ini deskripsinya. Kita edit sebentar ya, karena ini terlalu panjang buat yang di atas. Kita melakukan smart aplikasi pintar parkir. Oke, pas. Ini tidak boleh lebih dari 80. Nah, kalau ini kita copy aja. Nah, seperti itu. Untuk ikonnya sudah disiapkan juga. Ikonnya ini 500 kali 512 kali 512 pixel ya. Nah, ini ikonnya. Itu upload itu. Oke, karena tidak bisa, kita resize dulu ya. Caranya itu ada di resizepixel.com. Kita pakai ini aja secara online. Resize. Oke, butuh download dan download. Nah, otomatis terdownload. Kita kembali lagi, kita ganti dengan yang kita download tadi. Nah, ini. Nah, sudah ya. Kita kembali lepas PNG untuk upload. Ini banner ya.
bannernya itu ada tadi, kita cek kompresor di mana tuh, kompresor. Nah ini banner. Nah, berarti tidak ada masalah di banner. Nah, kalau ada review aplikasinya menggunakan YouTube bisa di-share di sini. Nanti otomatis terlalu besar. Nah, deh. Oke, dah untuk screenshot ini ada 3 ini. Nah, untuk tablet kita sebetulnya itu kalau ada itu pakai tablet ya, agar tampilan misalkan tampilan lainnya mau download itu di tablet itu tidak kecil seperti ini, nanti bisa mengikuti tablet. Kalau yang review itu tablet ya kurang besar gitu, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, langsung kasih ini aja. Ini sama sebetulnya, kalau ada tablet 10 in pakai tablet 10 in, karena nggak ada ya nggak apa-apa, pakai ini juga. Nah, sudah kita simpan. Nah, dia otomatis ikonnya di sini berubah ya. Oke, kita kembali ke dashboard lagi. Apa tugas yang belum selesai? Oke, menguji aplikasi dengan menguji. Oke, kita di seluruh wilayah kita pilih Indonesia saja ya, karena kita dari Indonesia. Oke, tambah. Dan untuk penguji ini sama yang tadi, siapa namanya? Khairul ya, simpan perubahan. Nah, di sini disuruh membuat rilis baru untuk pengujian tertutup. Nah, sebetulnya kalau ada tuh upload ya, maksudnya kalau ada versi baru, versi yang lebih tinggi itu upload, di sini nggak apa-apa. Nanti misalkan ada lagi itu pakai upload ya. Tapi karena ini masih baru launching, maka pakai tambahkan dari koleksi aja sudah, nggak apa-apa. Ini aplikasi yang tadi ya. Nah, itu kita salin dari sebelumnya. Oke, salin catatan. Oke, simpan. Tinjau. Oke, ada peringatan lagi sama yang kayak seperti tadi peringatannya, kita abaikan saja. Lanjutkan. Oke, sudah. Kita kembali ke dashboard dulu, kita lihat apalagi yang belum selesai. Oke, kita disuruh pilih negara lagi. Indonesia. Tambah ujinya ini tidak terbatas ya, masih tidak terbatas saja. Oke, sudah. Kita membuat rilis baru, tambahkan dari koleksi seperti tadi itu. Nah, sudah kita salin dari yang itu. Oke, simpan, tinjau rilis. Ada peringatan lagi, gak apa-apa, abaikan. Kita ke dashboard. Nah, ini untuk misalkan ada misalkan kalau mau memberikan codes ya, reward untuk yang ngetes gitu.
kita tambahkan dari library aja. Nah, itu simpan. Nah, untuk negara kita pilih dulu Indonesia ya, tambahkan negara atau wilayah. Oke. Nah, untuk bonusnya ini terserah kalian mau memberikan atau enggak. Kalau memberikan nanti biasanya ada from lagi, tapi kalau saya biasanya tidak memberikan bonus ya, karena ini sifatnya masih masih baru rilis gitu. Kalau misalkan proyeknya besar, mau cepat rilis seperti itu, maksudnya cepetan gitu, sebetulnya kalau beli bonus ke pendaftar itu kan berarti kan yang mau mendaftar nanti banyak gitu. Misalkan kalau pra pendaftarannya itu dia ngeklik pra pendaftaran, dia akan mendapatkan bonus sesuai yang kalian berikan gitu. Biasanya game-game besar yang ada di versi desktop dan mau pindah ke mobile, biasanya dia memberikan bonus kalau mau berpindah ke Android, ke versi mobile-nya. Biasanya seperti itu sih. Tapi saya jangan beri bonus saja karena ini dia keburu juga. Oke, kita ke dashboard lagi, apalagi yang belum selesai. Kalau kita cek, oke, ini masih ada nih. Kita pilih negara dulu. Indonesia, tambah buat rilis, tambahkan refleksi. Oke, APK, tambahkan rilis. Nah, ini salin dari sebelumnya karena sama saja aplikasinya. Tinjau rilis. Ini ada warning lagi, gak apa-apa, abaikan, lanjutkan. Nah, ini sebetulnya untuk uploadnya sudah selesai ya, tidak ada tugas lagi karena sudah terpenuhi semua. Tapi kalau KPI ini bisa di sih, nanti ada lanjutannya. Nah, untuk pertama ini sudah selesai sebetulnya. Masalah detailnya itu ada di sini, laporan peluncuran. Dia apakah ada error atau tidak. Ini errornya masih error yang bisa masih bisa diatasi oleh Play Store-nya gitu. Oke, kita cek kinerjanya. Nah, ini Nokia sudah selesai dan dia ada serial dan tidak ada masalah ya, tanpa masalah. Posibilitasnya, nah ini dikasih tahu nih. Nah, misalkan Anda itu mau untuk mengubah atau mengfix ini error, bukan error tapi peringatannya, itu gak apa-apa sih itu. Dan untuk screenshot, nah itu screenshotnya, ini screenshot dari si Play Store-nya langsung, dari Google-nya dia ngecek sendiri sih. Oke. Kalau kita ke dashboard lagi, dia ada detail. Nah, statusnya itu sedang ditinjau gitu. Nah, produksinya aktif, nol perangkat aktif di satu negara. Kalau kita cek di luar, parkir pintar itu dalam keadaan produksi ya, sedang ditinjau, masih sedang ditinjau. Ini tunggu ditinjau dari Google-nya langsung. Oke, sudah selesai ya untuk upload di Play Store.
bagi teman-teman itu seperti itu. Sebetulnya mudah ya untuk upload di Play Store-nya, tapi ya gitulah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.